Aku tidak bisa terlalu dekat dengan sarang naga itu, atau aku akan terdeteksi. Kamu harus pergi ke sana sendiri, kata Sangguan Huang Kuan. Senior, bagaimana aku harus memancingnya keluar? Tanya Chu Feng. Kamu harus cari tahu sendiri. Kalau aku tahu jawabannya, aku nggak butuh bantuanmu. Tetapi saya ingatkan Anda, sepanjang sejarah, tidak ada seorang pun yang pernah berhasil. Kata Sangguan Huang Kuan. Terima kasih sudah menunggu di sini, senior. Saat Chu Feng berbicara, dia terbang menuju Gua Naga. Tapi suara si Kong Changsheng terdengar. Chu Feng, pikirkanlah baik-baik. Sisa kesadaran naga sejati ini sangat licik dan brutal. Banyak sekali ahli yang tewas di tangannya, kebanyakan dari mereka berada di atas tingkat kultivasimu. Si Kong panjang umur Dao. Aku akan berhati-hati, kata Chu Feng, lalu terbang kembali menuju Gua Naga. Namun, Chu Feng sudah mulai memasang penghalang penyembunyian selama penerbangan. Apa, kamu menghargai bakat? Sangguan Huang Kuan memandang si Kong panjang umur sambil tersenyum. Meskipun dia tersenyum, tatapannya tajam dan menusuk, bagai dua bilah pisau yang mampu membelah hati. Maafkan saya, Master Sekte, Chu Feng memang bakat yang langka. Dan dia hampir tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup dalam perjalanan ini. Si Kong Changsheng tidak berani menyembunyikan pikirannya dan tidak punya pilihan selain memberi hormat besar. Apakah kamu punya anggur? Tanya Sangguan Huang Kuan. Master Sekte, saya tidak minum alkohol, jadi saya tidak membawa anggur, tapi saya punya minuman keras longkuan. Sambil berbicara si Kong Changsheng mengeluarkan sebuah labu. Mata air naga yang diseduh oleh klan napas naga. Tanya Sangguan Huang Kuan. Iya, dan itu adalah air mata air longkuan yang paling bagus, kata si Kong Changsheng. Coba aku mencicipinya. Sangguan Huang Kuan membuka labu, menuangkan isinya dalam jumlah banyak ke dalam mulutnya, lalu meludahkannya sambil berdecak, puff. Pah, mengerikan seperti biasa. Sangguan Huang Kuan melemparkan labu itu kembali ke si Kong Changsheng lalu berkata, aku meninggalkan harta karun ini yang bisa terhubung ke tubuh utamaku, tapi aku belum mengaktifkannya karena setelah diaktifkan, itu tidak akan bertahan lebih dari 20 hari. Ketika kekuatannya menghilang, aku juga akan sepenuhnya memutuskan hubunganku dengan dunia seni bela diri ini. Kata Sangguan Huang Kuan. Si Kong Changsheng tampak terkejut, dia tidak tahu bahwa Sangguan Huang Kuan telah meninggalkan metode seperti itu. Dia mengira Sangguan Huang Kuan sudah tidak hidup lagi, itulah sebabnya dia begitu terharu hingga menitikkan air mata saat melihatnya. Namun dia juga memahami arti di balik kata-kata Sangguan Huang Kuan, jadi dia berkata. Master Sekte muncul karena Chu Feng. Sangguan Huang Kuan tidak menjawab secara langsung, tetapi berkata. Setelah memasuki Sungai Surgawi ke-9, Istana Suci Tujuh Alam telah merekrut talenta-talenta baru dan kekuatannya telah berkembang pesat. Sekarang, kita telah mengamankan tempat di Sungai Surgawi ke-9. Namun di antara kekuatan-kekuatan kontemporer, mereka selalu ditindas oleh Sekte Dunia Bela Diri leluhurku. Namun, akhir-akhir ini, ada sesuatu yang berubah. Apa yang terjadi? Tanya si Kong Changsheng dengan khawatir. Istana Suci Tujuh Alam telah menyambut sekutu yang sangat kuat. Keberadaannya akan mengancam status Sekte Alam Bela Diri leluhurku. Aku ingin memenangkan hatinya, tapi aku tidak bisa menghentikannya bergabung dengan Istana Suci Tujuh Alam. Pada titik ini dalam pidato Sangguan Huang Kuan, si Kong Changsheng berkata, Jieran Xing. Pada awal era tersebut, hampir semua tokoh paling berkuasa di Istana Suci Tujuh Alam memasuki Sungai Surgawi ke-9. Namun hal yang sama juga berlaku pada Sekte Seni Bela Diri leluhurnya. Mereka yang datang kemudian, selain keturunan yang dibesarkan oleh Istana Suci Tujuh Alam dalam Sungai Surgawi ke-9, adalah satu-satunya yang mampu mengubah lanskap. Yang dapat dipikirkannya hanyalah Jieran Xing. Dia secara pribadi menyaksikan Jieran Xing ditipu ke Sungai Surgawi ke-9 oleh Jie Tianran. Oleh karena itu spekulasi ini muncul. Sangguan Huang Kuan menatap si Kong Changsheng dan bertanya, mengapa kamu membuat tebakan ini? Karena bakat Jieran Xing sangat kuat, dan dia berasal dari Istana Suci Tujuh Alam.
Sikong panjang umur Dao. Mungkinkah istana suci 7 alam yang melahirkan para jenius hebat? Atau mungkin seorang spiritualis dunia yang kuat telah bergabung dengan istana suci 7 alam dari dalam sungai surgawi ke-9? Tanya Sangguan Huang Kuan. Itu karena saya tidak memikirkan semuanya dengan matang. Sikong Changsheng menyadari tebakannya salah dan tampak malu. Tapi Sangguan Huang Kuan tertawa dan berkata, kamu menebaknya dengan benar, dia adalah ibu Chu Feng. Jadi itu benar-benar Jie Ranxing. Ekspresi Sikong Changsheng menjadi rumit saat mendengar ini. Dia selalu optimis terhadap Jie Ranxing, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Jie Ranxing akan menjadi penghalang bagi sekte alam bela diri leluhurnya. Ketika Chu Feng menguraikan reruntuhan itu, aku melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Chu Feng memiliki potensi lebih besar daripada ibunya. Dan cepat atau lambat dia juga akan melangkah ke sungai surgawi ke-9. Apapun dendam yang mungkin dia miliki terhadap kakek dari pihak ibu, itu adalah dendam pribadi dan tidak ada hubungannya dengan istana suci 7 alam itu sendiri. Lagi pula, jika ibunya ingin dia bergabung dengan istana suci 7 alam, menurutmu apakah dia akan menolaknya? Tanya Sangguan Huang Kuan. Pada saat ini, ekspresi Sikong Changsheng serius, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Dia mengagumi Chu Feng, tetapi dia bahkan lebih jelas tentang posisinya sendiri. Jika keberadaan Chu Feng akan mengancam masa depan sekte alam bela diri leluhur, dia tentu tidak akan membela Chu Feng. Meski bukan praktik terbaik, membunuh Chu Feng di sini memang merupakan hal yang baik untuk sekte alam bela diri leluhurnya. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan Chu Feng bergabung dengan istana suci 7 alam juga. Saat Sangguan Huang Kuan berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke arah Gua Naga. Chu Feng tidak menyadari pikiran Sangguan Huang Kuan, dia juga tidak mendengar percakapan mereka. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah menyelesaikan misi dan mewarisi warisannya. Tetapi dia juga bisa merasakan bahwa keberadaan di dalam sarang naga itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, Chu Feng mengerahkan segenap tenaganya untuk membentuk formasi tersembunyi, dan sekaligus menggunakan teknik penyembunyian ilahi yang diajarkan kepadanya oleh rusa ilahi untuk menyembunyikan auranya. Chu Feng, mungkin sebaiknya kita lupakan saja. Saat suara Ek terdengar, dia juga merasakan bahaya di dalam sarang naga. Chu Feng tidak langsung menjawab Ek, tapi malah bertanya pada rusa ilahi. Senior, bisakah kamu menggunakan kekuatanmu di sini? Iya, kata rusa dewa. Setelah menerima jawaban ini, Chu Feng mengirimkan suaranya ke Ek. Telur, rusa ilahi senior dapat membantuku keluar dari masalah, biarkan aku mencoba. Baiklah, kalau kita yakin bisa keluar dari kesulitan ini, mari kita coba. Dandan hanya khawatir pada Chu Feng, tetapi jika dia yakin bisa melarikan diri, dia tentu tidak akan mencoba membujuknya lebih jauh. Jadi dia bertanya, apa rencanamu? Mencoba mencari solusi langsung dari luar tentu saja tidak akan berhasil. Jika kita bisa memancing mereka keluar dari luar, bukan giliranku yang melakukannya. Kita hanya bisa masuk dan melihat apakah ada jalan. Jangan khawatir, Ek, kalau memang tidak berhasil, aku akan menyerah. Chu Feng juga tahu bahwa bahkan dengan kekuatan rusa dewa, kekuatan ini adalah kartu trufnya. Sebaiknya hindari penggunaannya jika memungkinkan. Akhirnya, Chu Feng tiba di Gua Naga. Begitu masuk, ia merasakan aura yang sangat kuat. Perasaan ini, Chu Feng langsung mengerutkan kening. Kekuatan aura ini melampaui kekuatan sosok kuat manapun yang pernah ia temui secara langsung. Tampaknya ia bahkan telah melampaui para dewa. Apakah aura ini nyata? Apakah sisa kesadaran naga sejati benar-benar sekuat ini? Ek mengatakan bahwa dia juga merasakan kekuatan aura itu. Bukan hanya aura yang tersembunyi di dalam gua, tapi sebagian besar, itu juga kekuatan gua naga itu sendiri. Gua naga ini memang sangat membantunya, kata Chu Feng.